Kebangkitan Pangeran Sekar tahun 1504. Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Raden Patah berdiri kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan ini berkembang pesat menjadi kekuatan politik dan militer yang disegani di Jawa. Lahirnya Pangeran Sekar tahun 1504. Sultan Raden Patah menggendong bayi Pangeran Sekar. "Lihatlah permaisuriku, putra kita terlahir. Dialah Raden Surowiyoto, calon penerus tahta Kesultanan Demak." Lalu permaisuri menjawab dan mencium kening Pangeran Sekar. "Semoga dia tumbuh menjadi pemimpin yang adil bijaksana, Baginda." Sultan Raden Patah menjawab, "Aku akan mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab." Waktu berlalu. Masa kecil Pangeran Sekar tahun 1510. Pangeran Sekar kecil dengan berlatih memanah, menunggang kuda, dan berlatih pedang bersama para pengajar dan prajurit. Tahun 1514, Sultan Raden Patah berkata kepada para bangsawan, "Dengarlah para menteri, putraku Raden Surowiyoto telah menunjukkan kecerdasannya dan keberanian yang luar biasa. Dia telah membantu kita menyelesaikan beberapa masalah penting kerajaan dengan pemikirannya yang tajam dan strategi yang cerdik." Para bangsawan satu menjawab, "Benarkah itu, Baginda? Kami ingin melihatnya sendiri." Sultan Raden Patah menjawab, "Baiklah, Raden Surowiyoto. Maju ke depan dan jelaskan kepada para menteri bagaimana kau berhasil menyelesaikan masalah dengan kerajaan Pajang." Pangeran Sekar pun maju ke depan dan menjelaskan dengan lantang dan penuh percaya diri. Pada tahun 1515, pertempuran sengit antara pasukan Demak yang dipimpin Pangeran Sekar dan pasukan Pajang. Pangeran Sekar menunjukkan keberanian dan strateginya yang luar biasa dalam memimpin pasukannya menuju kemenangan. Istana Kesultanan Demak tahun 1518. Sultan Raden Patah berkata kepada Pangeran Sekar, "Putraku, kau telah membawa kejayaan besar bagi Kesultanan Demak. Kemenanganmu di Pajang telah memperkuat kekuatan dan reputasi kita." Pangeran Sekar menjawab, "Terima kasih, Ayah. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai putra mahkota." Putri Cempa menatap Pangeran Sekar dengan kagum. "Pangeran Sekar, kau adalah pemimpin yang luar biasa." Lalu Pangeran Sekar pun tersenyum pada Putri Cempa. "Terima kasih, Putri Cempaka." Tahun 1519 sampai 1521, di kamar Pangeran Sekar, Pangeran Sekar berjalan mondar-mandir dengan gelisah. "Aku sudah bosan menunggu. Aku ingin naik tahta sekarang. Ayahku sudah tua, dan aku siap untuk memimpin Demak dan menuju kejayaan yang lebih besar." Dayang-dayang berkata, "Sabarlah, Pangeran. Sultan masih sehat dan kuat. Dia masih membutuhkan nasihat dan bantuanmu." Pangeran Sekar menjawab, "Tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin menjadi raja. Aku ingin membawa Demak ke puncak kejayaan." Dayang-dayang berkata, "Berhati-hatilah, Pangeran. Ambisi yang berlebihan dapat membawamu ke jurang kehancuran." Pangeran Sekar menjawab, "Aku tidak takut. Aku yakin bisa menjadi raja yang adil dan bijaksana. Aku akan membawa kemakmuran dan kedamaian bagi rakyat Demak." Waktu berlalu. Tahun 1520, Raden Trenggono menatap Pangeran Sekar dengan kebencian. "Aku tidak bisa menerima ini. Dia selalu dipuji dan dihormati. Dia adalah putra mahkota, dan aku hanya adiknya. Aku ingin menjadi raja.
Aku ingin semua orang tunduk padaku. Pangeran Sekar menoleh ke arah Raden Trenggono. Ada apa, adik? Kau terlihat muram. Raden Trenggono menjawab, aku hanya memikirkan masa depan Demak. Aku ingin memastikan bahwa kerajaan ini akan terus berkembang di bawah kepemimpinan yang kuat dan adil. Pangeran Sekar menjawab, aku yakin ayah akan memilih pemimpin yang terbaik untuk Demak. Raden Trenggono menjawab, aku tidak yakin. Aku khawatir ada orang yang tidak ingin melihat Demak maju. Orang yang ingin mementingkan diri sendiri dan mengambil alih tahta untuk keuntungan mereka sendiri. Pangeran Sekar menjawab, siapa yang kau maksud? Raden Trenggono menjawab, aku tidak bisa menyebutkannya sekarang, tapi aku yakin kau akan segera mengetahuinya. Waktu berlalu, tahun 1521. Raden Trenggono, kita harus segera bertindak. Pangeran Sekar semakin dekat dengan tahta. Dia harus disingkirkan sebelum terlambat. Bersama Ki Ageng Paman pun menjawab, Baginda, apa yang bisa saya lakukan membantu Baginda? Raden Trenggono menjawab, kau adalah orang yang tepat untuk membantuku. Kau memiliki dendam terhadap Pangeran Sekar. Dia telah menghina dan mempermalukanmu di depan semua orang. Sekarang saatnya untuk membalas dendammu. Lalu Ki Ageng Paman, aku tidak akan pernah melupakan penghinaan itu. Aku siap melakukan apapun untuk menyingkirkan Pangeran Sekar dari jalanku. Raden Trenggono menjawab, bagus. Aku punya rencana. Kita akan jebak Pangeran Sekar dalam pertempuran yang membunuhnya. Dengan begitu, tahta Demak akan menjadi milikku. Lalu Ki Ageng Paman, aku akan mengikuti perintahmu, Baginda. Tahun 1521, pertempuran sengit antara pasukan Pangeran Sekar dan pasukan pengkhianat yang dipimpin Ki Ageng Paman. Pangeran Sekar terluka parah dan akhirnya gugur dalam pertempuran. Kau telah mengkhianatiku. Raden Trenggono menyeringat jahat. Aku bukan adikmu lagi. Aku adalah Raja Demak. Raja yang memimpin Demak sekarang. Matilah kau, Pangeran Sekar. Ki Ageng Paman menikam Pangeran Sekar dengan pedangnya. Pangeran Sekar terjatuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Istana Kesultanan Demak tahun 1521. Raden Trenggono duduk di singgasana. Para menteri, para bangsawan, dengarkanlah. Aku Raden Trenggono adalah Raja Demak yang baru. Aku akan memimpin kerajaan ini menuju kejayaan yang lebih besar. Para bangsawan menjawab, tapi Baginda, Pangeran Sekar adalah putra mahkota yang sah. Bagaimana dia bisa? Raden Trenggono menjawab, Pangeran Sekar telah gugur. Beliau gugur dalam pertempuran, mengorbankan nyawanya untuk melindungi Demak dari pemberontak. Tapi Baginda, kami ingin melihat bukti, kami ingin melihat jenazahnya. Cukup, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada kalian. Aku adalah Raja Demak yang sekarang. Siapapun yang berani menentangku akan merasakan konsekuensinya. Mereka pun terdiam dan tunduk pada Raden Trenggono. Kadipaten Jipang tahun 1523. Aryo Penangsang. Ayahku Pangeran Sekar telah dibunuh oleh pamannya sendiri. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan itu menduduki tahta Demak. Kepada prajurit Jipang, kami siap membantu Anda, Pangeran. Kami ingin membalaskan dendam atas kematian Pangeran Sekar. Terima kasih, prajuritku. Kita akan segera menyerang Demak dan merebut kembali tahta yang sah. Lalu Arya Penangsang mengumpulkan pasukan dan bersiap untuk menyerang Demak. Tahun 1527, duel sengit antara Arya Penangsang dan Raden Trenggono.
Arya Penangsang menunjukkan keahliannya dalam bertarung dan akhirnya berhasil mengalahkan Raden Trenggono. Adikku, aku telah membalaskan dendam ayah. Sekarang tahta Demak kembali ke tangan yang sah. Raden Trenggono terluka parah. Kau telah mengalahkanku. Ya, aku akan menjadi Raja Demak yang adil dan bijaksana. Raden Trenggono meninggal dunia dan Arya Penangsang dinobatkan sebagai Raja Demak yang baru. Tahun 1527 sampai 1549, Arya Penangsang duduk di singgasana. Para menteri, para bangsawan, dengarkanlah. Aku akan memerintah Demak dengan adil dan bijaksana. Aku akan membawa kemakmuran dan kedamaian bagi rakyat. Kami yakin Baginda akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Demak akan berkembang di bawah kepemimpinan Baginda. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan kalian. Arya Penangsang mulai menjalankan pemerintahannya dengan penuh semangat. Dia menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Penasihatku, apa kabar di wilayah kerajaan? Apakah ada laporan tentang masalah atau ancaman? Baginda, ada beberapa wilayah yang masih belum tunduk pada pemerintahan Baginda. Ada juga beberapa kerajaan tetangga yang mulai menunjukkan sikap permusuhan. Aku tidak akan membiarkan kerajaan ini terpecah belah. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Baginda, hati-hatilah. Musuh-musuh Baginda tidak boleh dianggap remeh. Bisa saja bersatu untuk melawan Baginda. Aku tidak takut. Aku yakin dengan kekuatan pasukan Demak dan keteguhan hati rakyatku. Arya Penangsang memutuskan untuk melakukan ekspedisi militer ke wilayah-wilayah yang masih belum tunduk. Dia ingin menyatukan seluruh wilayah Demak di bawah pemerintahannya. Pada tahun 1549, pertempuran sengit antara pasukan Demak yang dipimpin Arya Penangsang dan pasukan musuh yang terdiri dari beberapa kerajaan tetangga. Arya Penangsang menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Namun dia akhirnya terluka parah dan gugur dalam pertempuran. Prajuritku, teruslah bertempur. Jangan biarkan Demak jatuh ke tangan musuh. Baginda, serang bunuh Raja Demak. Arya Penangsang meninggal dunia dan pasukan Demak dikalahkan. Kematian Arya Penangsang menandakan berakhirnya era kerajaan Kesultanan Demak. Para bangsawan bersedih. Raja Arya Penangsang telah gugur dalam pertempuran. Demak telah kehilangan pemimpin yang adil dan bijaksana. Penduduk pada menangis. Apa yang akan terjadi pada Demak sekarang? Kita belum tahu siapa yang akan menjadi raja selanjutnya. Tapi kita harus tetap kuat dan bersatu untuk menjaga Demak dari kehancuran. Meskipun Arya Penangsang telah gugur, kisah tentang keberanian dan tekad dan keadilan akan selalu dikenang oleh rakyat Demak. Warisannya akan terus menginspirasi generasi-generasi yang akan datang. Kematian Arya Penangsang menandakan berakhirnya era kerajaan Kesultanan Demak. Demak mulai mengalami kemunduran dan akhirnya terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil. Namun, kisah Pangeran Sekar dan Arya Penangsang akan terus diceritakan sebagai legenda tentang dua pahlawan yang berjuang untuk keadilan dan kejayaan Demak.